Kita lanjutkan bahan ajar kita, materi yang berikut tentang gelombang bunyi. Ya. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Ya. Artinya karena bunyi gelombang longitudinal, bunyi perlu medium. Ya. Baik, sebelum kita lihat mediumnya, kita perhatikan dulu bagaimana ciri-ciri dari bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal. Ya. Supaya bunyi bisa didengar, syarat pertama ada sumber bunyi. Ya, tentunya kalau sumbernya nggak ada, maka kita tidak bisa mendengar. Ya. Nah, secara sederhana sumber bunyi itu adalah sesuatu yang bergetar. Ya. Sesuatu yang bergetar. Sebagai contoh, kalau di rumah punya gitar, tali gitarnya sebelum dipetikkan nggak ada bunyi ya. Ketika kita petik, talinya bergetar. Ya, getaran pada tali menghasilkan suara bunyi. Ketika kita bicara, ini pita suara kita bergetar. Ya, nah, benda yang bergetar itulah merupakan sumber bunyi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, agar bunyi bisa kita dengar, frekuensinya harus frekuensi audio. Ya, frekuensi audio. Nah, kalau frekuensinya tidak frekuensi audio, kita tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena manusia daya sentuh atau daya dengar telinganya itu terbatas ya. Jadi frekuensi audio ini antara 20 Hz ya sampai dengan 20 kHz. Lebih kecil dari 20 kita nggak bisa dengar, lebih besar dari 20 kilo pecah gendang telinga kita. Ya, jadi idealnya frekuensi yang bisa kita dengar antara 20 sampai dengan 20 kilo. Nah, kalau ada frekuensi lebih kecil atau di bawah 20 Hz, namanya kita katakan apa? Infrasonik. Ya, infrasonik. Kalau ada frekuensi di atas 20 kHz, tentu namanya apa? Ultrasonik. Ya. Nah, frekuensi di bawah ini hanya bisa dideteksi hewan-hewan tertentu. Ya, biasanya hewan-hewan yang sensitif pendengaran adalah anjing. Ya. Kemudian lebih besar dari ini biasanya kelelawar. Kemudian ada juga lumba-lumba. Ya. Tapi manusia frekuensinya frekuensi audio di antara 20 Hz sampai dengan 30 Hz. Kemudian supaya bunyi bisa kita dengar, mesti ada medium. Ya, ada medium yang bisa menyampaikan. Dalam hal ini nanti mediumnya ada 3 ya. Boleh jadi padat, bisa jadi cairan, dan bisa dalam bentuk gas ya. Mesti ada medium yang mengantarkan. Kemudian yang berikut ya, telinganya harus oke ya. Kalau telinganya nggak bagus ya tentu kita tidak bisa. Telinga oke ya. Telinganya oke. Rajin-rajin membersihkan telinga kita. Oke, inilah beberapa hal yang mendasar yang dimiliki oleh bunyi. Bunyi merupakan gelombang, rumus dasar gelombang juga berlaku di sini. Ingat rumus dasar gelombang kemarin apa? V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T waktu periode ya. Di sini juga berlaku. Oke. Sekarang kita lihat, kita dalami tentang medium dari bunyi ya. Kita lihat cepat rambat bunyi. Ya, cepat lambat bunyi. Nah, tergantung mediumnya. Kalau mediumnya padat, contohnya logam, ya, kita dulu zaman bapak ya, waktu kecil-kecil ya, kita pengen tahu kereta api akan lewat tidak ya, nah, maka kita tempelkan telinga kita ke rel kereta api, ya, kita dengar. Nah, nanti kalau jarak kereta apinya relatif dekat, maka kita akan dengar berapa ada gerakan ya kereta api menuju ke stasiun. Biasanya walaupun ada klaksonnya ya,
Tapi nanti kita akan dengar itu roda si kereta api melalui apa? Melalui rel. Atau kalau acara resmi negara kita, biasanya presiden memukul gong, ya, gong ini bunyi pada jam padat. Demikian juga di masa Bapak dulu ya, masih Bapak SD atau SMP, itu masjid kita untuk menentukan waktu sholat itu pakai beduk, ya, dipukul kayu dengan palu atau alat tertentu. Jadi bunyi bisa merambat pada jam padat. Nah, cepat lambat bunyi pada jam padat ini ditulis V sama dengan akar dari modulus jam padat dibagi dengan massa jenis, ya. E ini namanya nanti modulus jam padat atau modulus jam. Sementara rho adalah massa jenis dari zat padat atau zat tersebut. Oke, ini yang kedua. Yang pertama, yang kedua, bunyi bisa merambat pada zat cair, ya, pada zat cair. Nah, contohnya air, ya. Bagaimana persamaannya? Kecepatan bunyi pada zat cair ini ditulis akar B dibagi dengan rho. B itu modulus zat cair, ya, modulus zat cair. Atau istilahnya, ya, B modulus bulk, modulus zat cair, atau bulk, ya, zat cair. Nah, ini cepat rambat bunyi yang kedua, ya, pada zat cair. Kemudian yang ketiga, bagaimana cepat rambat bunyi pada gas, ya. Pada gas cepat rambat bunyi adalah akar dari Laplace kali konstanta gas umum kali suhu dalam Kelvin dibagi massa rumus, ya. Laplace ini konstanta yang kemarin kita pelajari di termodinamika. Cp kapasitas kalor pada P tetap dibagi Cv kapasitas kalor pada volume tetap, ya. Cp dibagi Cv. R konstanta gas umum, T suhu dalam Kelvin, Mr adalah massa rumus. Nah, inilah perjalanan bunyi bisa pada zat padat, zat cair atau gas, ya. Karena bunyi gelombang mekanik, bunyi perlu medium. Nah, kalau kita ditanya, di manakah bunyi merambat paling cepat? Zat padat, zat cair, atau pada gas? Ya, ini udah Bapak urutkan sedemikian rupa, ya. Bunyi merambat paling cepat pada zat padat, nomor 2 pada zat cair, nah nomor 3 pada gas, ya. Jadi bunyi yang merambat pada gas adalah bunyi yang paling lemah cepat rambatnya. Oke, ini sesi pertama cerita tentang fenomena bunyi. Contoh soal yang berikut. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per second pada frekuensi 4 Hz. Dari data itu coba hitung berapa cepat rambat gelombang. Ingat rumus kita apa? Lambda dikali dengan frekuensi. Nah, kalau kita substitusi kecepatannya 12, lambdanya nggak tahu, frekuensinya 4, maka kita akan dapat lambdanya adalah 12 dibagi 4, nilainya 3 meter. Nah, sekarang jarak AB, titik AB yang berjarak 18 meter akan merambat gelombang, katakanlah sebesar lambda. Jadi kalaulah ini lambdanya lebih kurang seperti ini, ya, maka berapa banyak jumlah gelombang yang dihasilkan? Kita lihat. Maka kita cari hubungan jarak AB dengan lambda. Kita lihat.
Kalau di sini terbentuk satu lambda, maka XAB nilainya sama dengan satu lambda. Jika terbentuk dua lambda, XAB nilainya akan sama dengan dua lambda. Kalau terbentuk tiga lambda, XAB sama dengan tiga lambda. Seandainya jarak dari A ke B itu terbentuklah M buah lambda, maka hubungannya adalah XAB N berapa banyak lambda yang merambat dikali dengan panjang gelombang yang terlambat tersebut. Nah, maka dalam hal ini untuk mencari jumlahnya gimana? Kita hanya bagi jarak titik tersebut, dalam hal ini A dengan B, dibagilah dengan panjang gelombang, besar panjang gelombang yang merambat, maka secara mudah kita dapat jaraknya adalah 18, panjang gelombangnya 3, gitu ya. 18 bagi 3 jumlahnya berapa? Jumlahnya 6. Jadi dalam hal ini pilihan jawaban kita adalah D. Jadi sangat mudah cari panjang gelombangnya, menghitung jumlah gelombang yang dihasilkan, hanya kita bagi jarak kedua titik dengan besar panjang gelombang yang berapa.